Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 153. Saudari Xie, tunggu sebentar. Dong Suebing menelepon Xie Huilan. Hah, Xie Huilan berbalik. Dong Suebing berbisik padanya dengan lembut. Mangkuk itu asli, Anda harus membelinya sekarang. Xie Huilan berhenti sejenak dan tersenyum. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu tidak begitu yakin? Menurutku mangkuk itu tidak asli. Warnanya terlalu cerah. Saudari Xie, beli saja. Aku tidak akan berbohong padamu. Hahaha, sudahlah. 50.000 RMB terlalu mahal. Dong Suebing ingin membalas budi Xie Huilan dan berharap dia melupakan kejadian memalukan itu. Dia tersenyum lelah saat melihat Xie Huilan menolak mendengarkannya. Ia tahu Xie Huilan memiliki kepribadian yang kuat dan memiliki pandangannya sendiri. Begitu dia membuat keputusan, dia akan berpegang teguh pada keputusan itu dan tidak mendengarkan orang lain. Dong Suebing memutuskan untuk tidak membujuknya lagi. Jika kamu tidak mau membeli, maka aku akan membelinya. Xie Huilan memandangnya. Kamu yakin? Ya, saya sangat yakin. Xie Huilan tidak mengatakan apapun dan mengangguk. Dong Suebing sangat yakin dengan penilaiannya. Kecuali jika orang yang membuat barang antik palsu dapat dengan sempurna meniru interior porselennya. Tapi tidak ada seorang pun yang bebas melakukan itu. Dia berbalik dan kembali ke toko dan menunjuk ke mangkuk itu. Jika Anda benar-benar ingin menjualnya, saya akan membelinya seharga 40.000 RMB. Itu tawaran tertinggi saya. Saya tidak punya banyak uang. Pemilik toko mendengar ini dan sangat gembira. 40.000 RMB terlalu sedikit. 50.000 RMB adalah harga terendah. Dong Suebing menjawab, saya bilang saya tidak punya banyak uang. Jika Anda benar-benar tidak bisa menjual mangkuk ini kepada saya dengan harga 40.000 RMB, saya akan pergi. Pemilik toko segera menghentikan kepergian Dong Suebing. 45.000 RMB. Bagaimana kalau 45.000 RMB? Dong Suebing berbalik, dan pemilik toko langsung berteriak, 42.000. Ini yang terendah. Dong Suebing ragu-ragu sejenak. Bagus, aku akan memberimu uang sebentar lagi. Ada bank ICBC di sebelah toko, dan Dong Suebing tidak perlu membuat janji dengan bank untuk menarik 40.000 RMB. Dia segera kembali dengan uang tunai dan menyelesaikan transaksi. Pemilik toko sangat gembira saat dia menghitung uang itu. Dia membungkus mangkuk itu dengan baik dan memberikannya kepada Dong Suebing. Nilai mangkuk ini akan semakin meningkat dalam beberapa tahun. Kamu harus menyimpannya, kata pemilik toko, tapi ini bukanlah pemikirannya yang sebenarnya. Produk palsu dari kampung halamannya biasanya dikirim ke Beijing. Mengapa? Ini karena masyarakat Beijing bodoh. Hehe, lihat pemuda ini. Dia masih mengira dia telah mendapatkan harta karun. Apakah dia benar-benar percaya bahwa barang antik asli ada di mana-mana? Dong Suebing dan Xie Huilan pergi dengan membawa mangkuk. Xiao Dong, haruskah kita mencari tempat untuk memeriksa keaslian mangkuk ini? Xie Huilan bertanya sambil tersenyum. Haha, sejujurnya, aku masih tidak percaya mangkuk naga Kaisar Panjang Qian Dinasti Qing ini nyata. Dong Suebing ragu-ragu. Ini dia takut Xie Huilan akan malu jika mangkuk itu terbukti asli. Itu sebabnya dia tidak mau mengirimkannya ke ahli di depannya. Namun Xie Huilan tidak memberi kesempatan pada Dong Suebing untuk menolak seperti biasanya. Ayo pergi ke Rong Baozai. Itu memiliki reputasi baik. Oke. Dong Suebing tidak punya pilihan selain menjawab. Ya, Rong Baozai diam, dan tidak banyak pelanggan di sekitarnya. Mungkin karena ini masih tahun baru Imlek. Dong Suebing melihat sekeliling dan melihat seseorang yang terlihat seperti seorang ahli. Dia menghampiri dan bertanya, apakah kalian semua membeli mangkuk naga Kaisar Panjang Qian Dinasti Qing di sini? Xie Huilan berdiri di sampingnya dengan tenang. Orang tua itu memandang Dong Suebing. Itu tergantung itemnya. Apakah kamu membawanya? Dong Suebing meletakkan mangkuk kecil itu dengan hati-hati di atas meja. Orang tua itu melihat ke mangkuk porselen dan dengan hati-hati mengambilnya. Dia memeriksanya dengan cermat dan bertanya, anak muda, apakah kamu sedang terburu-buru? Saya perlu waktu untuk memeriksanya. Dong Suebing berbalik dan memandang Xie Huilan. Xie Huilan tersenyum. Tidak,
Kami tidak sedang terburu-buru. Dong Suebing takut Xie Huilan akan lelah karena berdiri, dia menarik kursi untuknya. Duduklah dulu, aku akan membelikanmu sebotol air. Tidak dibutuhkan. Xie Huilan duduk dan tertawa. Bawakan juga kursi untuk dirimu sendiri. Berhentilah berdiri di sana seperti orang bodoh. Orang tua itu mengeluarkan kaca pembesar besar dan banyak peralatan lainnya. Dia meluangkan waktu untuk memeriksa mangkuk itu dan setelah 5 menit, dia melepas kacamatanya dan memanggil seorang pria parubaya turun dari lantai atas. Setelah itu keduanya mempertimbangkan dan berdiskusi tentang mangkuk tersebut selama lebih dari 10 menit. Dong Suebing merasa tidak apa-apa baginya untuk menunggu begitu lama, tetapi waktu bagi seorang pemimpin pemerintah pusat sangatlah berharga. Dia bertanya, apakah kalian sudah selesai? Lelaki tua dan lelaki parubaya itu saling memandang, dan lelaki tua itu berkata, berapa banyak yang ingin kamu jual ini? Dong Suebing berpikir sejenak, 1 juta RMB. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Itu terlalu tinggi. Anda bahkan tidak akan mendapatkan jumlah ini di pelelangan. Orang tua itu memandang Dong Suebing. Ini adalah karya yang bagus dan terpelihara dengan baik. Tapi yang pasti nilainya tidak 1 juta. Jumlah tertinggi yang bisa saya tawarkan adalah 600.000 RMB. Mata Xie Huilan menyipit dan menatap Dong Suebing. Dong Suebing sangat gembira. Hahaha, aku benar. Ini benar-benar dari tempat pembakaran pemerintah kuno. Dong Suebing baru mencoba peruntungannya ketika dia mengatakan 1 juta. Dia tidak menyangka akan menjual mangkuk itu dengan harga segitu. Sekarang, dia tahu mangkuk ini benar-benar antik, dia mulai menawar. Pada akhirnya, mereka menyelesaikannya dengan harga 700.000 RMB. Dong Suebing tidak berpikir untuk menggunakan kekuatannya untuk menjual mangkuk ini di pelelangan. Lagi pula, pemilik produk yang ikut campur dalam pelelangan merupakan pelanggaran terhadap peraturan. Kebetulan pada lelang terakhir dia menjual kalung mutiaranya. Guru Sunlah yang menggunakan kartu identitasnya sendiri untuk mendaftar ke Dong Suebing. Setelah pelelangan, dia menegur Dong Suebing karena menawar kalungnya sendiri. Itu sebabnya dia tidak diperbolehkan melakukannya lagi. Anak muda, bagaimana kamu ingin kami membayarmu? Memeriksa. Oke, mohon tunggu sebentar. Setelah mendapatkan cek tersebut, Dong Suebing meninggalkan Rong Baozai dengan suasana hati yang baik. Tapi dia ingat Xie Huilan masih di sampingnya, dan dia segera menenangkan diri. Saudari Xie, ayo kita bagi uangnya. Jika Anda tidak memperhatikan mangkuk itu, saya juga tidak akan membelinya. Penghargaan itu sepenuhnya milik Anda, kata Dong Suebing. Dia juga tahu bahwa Xie Huilan tidak menginginkan uangnya. Xie Huilan tertawa. Xiao Dong, saya tidak berharap Anda begitu terampil. Sudah berapa lama Anda mengoleksi barang antik? Hah, saya hanya beruntung. Haha, berhentilah menyanjungku. Anda membeli mangkuk 42.000 RMB itu tanpa ragu-ragu. Anda harus sangat yakin bahwa itu nyata. Aku tidak sebaik kamu. Xie Huilan memandang Dong Suebing dan tersenyum. Saya rasa saya harus mengajak Anda ketika saya ingin berbelanja di pasar barang antik di masa depan. Dong Suebing berpikir dalam hatinya. Selama Anda tidak mengungkit kejadian dengan stocking Anda, saya akan pergi kemanapun Anda ingin saya pergi. Pada jam 4 sore, Dong Suebing menyetorkan cek sebesar 700.000 RMB ke rekening banknya dan terkejut dengan tabungannya saat ini, 2 juta. Ini 2 juta RMB. Dong Suebing menyeka keringat di dahinya dan dengan senang hati memanggil Ku Yun Xuan. Bibi Xuan, saya membeli mangkuk porselen dengan harga murah di Liulichang sebelumnya. Ku Yun Xuan terkejut. Hah, Anda menemukan harta karun lagi. Mengapa kamu begitu beruntung? Jawab Dong Suebing. Hehe, saya menghasilkan 700.000 RMB kali ini. Kami memiliki total 2 juta sekarang. Ku Yun Xuan, saya pikir saya tidak seharusnya menyimpan begitu banyak uang di rekening saya. Jika unit saya melakukan pemeriksaan terhadap saya memutuskan untuk mentransfer semua uang saya ke rekening Anda. Di masa depan, jika saya menghasilkan uang, saya akan menyetorkannya ke akun Anda. Anda akan mengatur uang saya untuk saya. Cukup dirikan perusahaan apapun yang Anda inginkan dan hasilkan lebih banyak uang bersama. Oke, Dong Suebing terkejut karena dia berbicara seperti Xie Huilan tanpa sadar. Kamu benar-benar menghasilkan 700.000 RMB. Haha,
Kamu akan tahu kapan kamu memeriksa rekening bankmu nanti. Bodoh. Anda sangat mampu. Saya akan kembali besok. Mari kita rayakan. Hah, apakah kita akan kembali ke bioskop yang sama untuk merayakannya? Pergilah ke neraka. Liburan tahun baru Imlek telah berakhir, dan hari ini adalah hari resmi pertama bekerja. Selamat pagi, Ketua Dong. Ketua Dong, selamat tahun baru. Ketua Dong, selamat atas promosimu. Setiap orang yang melihat Dong Suebing menyapa dan tersenyum padanya, terlepas dari apakah mereka mengenalnya atau tidak. Dulu, masih ada sebagian orang yang meragukan kemampuan kepala Xiao Dong. Mereka merasa konyol jika mengklaim bahwa kepala Xiao Dong dapat menyelesaikan masalah apapun. Namun setelah kejadian kaligrafi dan promosinya, tidak ada yang berani meragukannya. Bahkan mereka yang tidak menyukai Dong Suebing harus menerima kenyataan bahwa Dong Suebing sangat cakap. Dong Suebing tersenyum dan menyapa semua orang. Ia merasa sikap semua orang terhadapnya telah berubah setelah ia dipromosikan menjadi wakil kepala seksi. Xiao Dong, seseorang berteriak dari belakang. Sekarang, tidak ada seorang pun di cabang yang menyebut Dong Suebing sebagai Xiao Dong. Bahkan kepala kantor urusan umum Li Qing memanggilnya Chef Dong. Mereka yang menyebut Dong Suebing sebagai Xiao Dong adalah wakil kepala biro cabang ke atas. Jadi, saat Dong Suebing mendengar seseorang memanggil Xiao Dong, dia langsung berbalik. Dia mengira itu adalah salah satu wakil kepala biro cabang. Tapi saat dia melihat orang yang memanggilnya, wajahnya berubah. Persetan, itu hanya sekretaris kepala Zen, Yan Lei. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.